Innalladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka para malaikat akan turun kepada mereka. Para ulama ahli tafsir menjelaskan maksud ayat ini, malaikat akan turun di akhir hayat mereka sebagaimana diterangkan dalam hadis-hadis. Lalu malaikat akan mengatakan kepada mereka 3 kalimat. Kalimat yang pertama, alla takhafu, kamu jangan takut. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepadamu jaminan keamanan dari azab Allah Subhanahu wa taala, baik azab saat sakaratul maut, azab kubur, azab di padang mahsyar, maupun azab neraka. Yang kedua, wala tahzanu, dan jangan pula kamu bersedih hati. Maksudnya kata para ulama ahli tafsir, kamu enggak usah khawatir dengan orang-orang yang kamu cintai, keluargamu dan juga hartamu yang kamu tinggalkan. Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaganya. Maka jemaah sekalian, di sini kita bisa memetik pelajaran. Sesungguhnya sebaik-baik penjagaan untuk diri, keluarga dan harta kita adalah menjaga hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa kita kepadanya. Meskipun kita sudah pergi meninggalkan dunia ini, Allah akan menjaga keluarga kita dan harta kita. Di surat Al-Kahfi tentang kisah 2 anak yatim yang dijaga oleh Allah, harta keduanya juga dijaga, maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apa sebabnya. Wa kana abuhuma sholiha, karena orang tua kedua anak itu adalah orang soleh. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, hufidha bisalahi abawaihima, kedua anak itu dijaga oleh Allah karena kesolehan kedua orang tuanya. Kalimat yang ketiga, lanjutan surat Fussilat ayat ke-30. Para malaikat pun berkata kepadanya, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Ketika itu hilanglah rasa takutnya, hilang pula kesedihannya, berganti dengan kegembiraan, sehingga sakitnya sakaratul maut seakan terlupakan. Saat itulah dia cinta untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun cinta untuk berjumpa dengannya. Namun di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan sifat orang yang akan didatangi oleh para malaikat dan menyampaikan 3 kalimat ini adalah innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Ada 3 penafsiran dan semuanya saling melengkapi. Penafsiran yang pertama diriwayatkan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau menjelaskan maksud ayat ini adalah orang-orang yang tidak berbuat dosa syirik, karena dosa syirik itu penghancur keimanan dan perusak amalan, sehingga pelakunya apabila tidak bertobat sampai mati, dia tidak akan selamat. Meskipun dia membawa seluruh kebaikan tanpa membawa dosa sedikit pun, kecuali 1 saja dosanya, yaitu dosa syirik, maka dia enggak mungkin selamat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man mata yushriku billahi syai'an dakhalan nar, barang siapa mati dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk neraka. Penafsiran yang kedua diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Mereka adalah orang-orang yang selalu berusaha menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tentu bukan bermakna kita menjadi orang suci yang tidak mungkin terjerumus dosa, tetapi orang yang Allah cinta berjumpa dengannya, apabila dia terjerumus dosa, dia segera bertobat. Penafsiran yang ketiga dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau. Mereka adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memenuhi 2 syarat. Yang pertama, keikhlasan, yaitu dengan niat semata-mata untuk mendapatkan balasan dari Allah. Tidak sedikit pun mereka mengharapkan balasan dari selain Allah, apakah balasan berupa dunia maupun pujian. Yang kedua, sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Inilah 2 syarat diterimanya amal ibadah kita. Al-Amwa, menemani ibadahmu juga hijrahmu.